Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, Bang Fatur. Jadi di sini saya Safan Fatia Alianza dengan ini 1430128 akan memberikan pengerjaan mengenai bagaimana kita ngeran Earth Engine dan kita mau ngedapetin format peta NDVI, NDWI, dan juga NDI. Oke, jadi first step-nya adalah pertama kan kita registrasi dulu. Setelah registrasi itu kita ngebikin ini ngebuka yang di script new repository. Habis ngecek repository, ini kita klik aja misalnya cara 9 gitu. Pastikan nggak ada spasi di antara kalimat ini. Terus kita create. Nah, lalu ini udah ke-create di bawah sini. Setelah itu, sebelum kita lanjut ke bentuk NDVI, NDI, dan NDWI, kita masukin dulu file administrasi daerah kita yang ada di acara 2. Saya udah masukin ini, tapi caranya adalah dengan pencet new, terus shape file, terus kita masukin datanya, dan ini udah ada di batas admin ini. Lalu kembali lagi kita ke script. Nah, di script ini tuh kita klik new lagi, terus kita klik file. Nah, ini kita pilih kita mau yang di mana. Ini kan aku mau bikin yang di baru ya, Bang. Nah, jadi di sini terus kita klik aja misalnya NDVI, kan kita pilih NDVI dulu, terus kita klik OK. Lalu setelah itu kita akan nah, ini kan di sini itu kita masukin dulu ke aset biar ini kita masukin kita import ini ke dalam sini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu kan ini kita udah ada di NDV ini, kita udah masukin batas adminnya. Nah, yang table ini itu kita ganti jadi batas seperti ini. Lalu setelah itu kita buka, terus kita buka script catatan. Sebentar. Oke, jadi ini tadi saya mau ubah share screen-nya jadi biar bisa semuanya. Nah, setelah ini kalau misalnya udah diganti nih, si tabelnya jadi batas, itu kita akan masukin rumus-rumus yang udah ada diberikan sama Asep. Ini ada di sini. Nah, pertama itu kita yang kita script dulu. Kita copy paste aja dari yang pemanggilan data ini nyampe ke sini. Sampai ke sini, terus kita copy. Lalu setelah itu kita copy paste di sini. Lalu setelah itu Lalu setelah itu ini kita ganti, misalnya ini kayak X ini kita ganti jadi batas. Terus ini nggak perlu diubah. Oh ya, kalau ini tuh dia kayak filter date ini tuh kita bakal mengambil data dari tahun segini sampai tahun segini. Terus ini adalah yang filter cloud itu adalah persenan cloud yang ada di, jadi kayak kan ngambil kan biasanya dari atas terus ada awan-awan kan. Nah, itu kita ngambil yang persentase kandungan awannya itu cuma 20%. Terus ini band-band yang kita pakai. Terus ini juga. Terus ini setiap yang X kita ubah batas. Ini diubah jadi daerah kita aja, Magelang. Ini juga diubah jadi batas. Kalau benar dia bakal langsung berubah jadi ungu. Kalau nggak benar dia nggak bakal berubah jadi apa-apa gitu kan. Udah kayak gini. Setelah itu kita masukkan si rumus NDVI-nya. Ini di sini. Nah, ini yang dari sini masukkan rumus sampai semuanya. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke dalam sini. Nah, ini pastikan ini di enternya sekali gitu. Jadi biar dia jadi setiap kita masukin satu di enter terus di enter lagi kayak gitu. Nah, nanti kita nyampe sini ya. Ini diganti NDVI terus karena kita lagi memakai NDVI berarti yang NDDI dan NDWI-nya ini kita nonaktifkan. Ini copy paste aja semuanya terus kita kontrol garis miring jadi nonaktif. Terus ini dia jadinya NDVI kayak gini bener, terus ini diubah lagi jadi NDVI, terus ini diubah jadi NDVI, ini diubah jadi batas, ini diubah jadi Magelang, terus ini diubah jadi NDVI. Nah, terus setelah itu kita akan masukkan ini kita run dulu, kita coba apakah dia bisa apa enggak. Masih loading ya. Biasanya kalau misalnya ada suatu trouble itu bakal muncul warna di sini kalau dia ngomong kalau misalnya ada beberapa trouble atau ada masalah di rumusnya kayak gitu. Nah, misalnya kalau misalnya ini udah, kita ke rumus ini lagi, ke Citra, terus kita ke bagian yang export data ini. Kita export data, ini diganti jadi NDVI, batas, di Magelang, terus regionnya kita ganti batas. Kalau udah, kita run lagi aja. Nah, dia biasanya udah ada, ini buat ini ya, buat ngomongin soal kalau ada masalah di konsol. Nah, di task, ini tuh, ini biasanya kalau kita masukin ini ada tanda ininya. Nah, ini kita unsubmit kan. Nah, kita mau simpan ini, jadi kita run aja. Terus ini namanya biar nggak usah diganti apa-apa. Terus ini pastikan formatnya JOTF, terus kita run. Untuk disimpan di Google Drive kita. Gitu. Kita tunggu sampai dia nyimpan. Kalau misalnya udah kita akan Nah, kita akan cari nanti di sini. Cuma kayaknya ini kan belum ya. Jadi nanti kita akan cari setelah dia udah kesimpan.
Oke, lalu setelah itu sambil menungguin loading, kita lanjut aja ke yang file selanjutnya. Ini udah NDVI, terus kita akan bikin lagi file untuk yang si NDWI. Tinggal diganti namanya jadi NDWI. Nah, sama seperti yang aset. Oh, jangan lupa tadi yang NDVI itu di save dulu, karena kalau misalnya nggak di save, fungsinya bakal hilang. Dan biasanya dia nggak bisa pindah ke yang lain gitu. Nah, ini kan nanti udah aku save duluan, jadi udah bisa. Terus kita masukin lah si batas administrasinya. Sebentar. Udah, kita masukin si batas administrasinya. Seperti ini. Terus seperti tadi ini juga diubah jadi batas. Nah, sama seperti tadi juga kita copy rumus yang dibutuhkan dari catatan ini, dari pemanggil data citra sampai ke yang map ini, terus kita Ctrl C, kita Ctrl V, sama seperti tadi ini kita ubah juga batas, hal-hal yang perlu dihilangin atau diganti itu diganti. Eh, nah udah, ini diubah lagi jadi udah seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan sih rumusnya. Rumusnya itu ini sampai bawah, Ctrl C, habis itu kita masukin. Nah, ini karena kita lagi yang NDWI, ini kita ubah jadi NDWI. Ini lagi record ya? Nah, ya. Lalu Lalu setelah itu ini yang NDVI kita nonaktifkan, kontrol garis miring, sama yang NDDI juga ini kita kontrol garis miring. Yang NDWI sisa yang NDWI aja, terus ini diubah jadi NDWI, ini juga diubah jadi NDWI. Lalu setelah itu kita masukin, oh ini di random aja. Sekarang lagi loading. Ini kalau misalnya udah, kita masukin siang rumus export data. Ya, misalnya ini udah, kita run, terus ini kita run, nggak ada yang perlu diubah, itu aktif, dah, tinggal kita simpan. Nah, jangan lupa ini kita klik save, biar rumusnya nggak hilang. Jadi kalau ada apa-apa, rumusnya nggak apa-apa, nggak ada yang hilang kayak gitu. Oh ini kayaknya apa yang salah, ini nggak diubah. Jadi NDVI makanya dia kasih mana NDXI, tapi nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, karena kan cuma ini doang ya. Kita run aja coba. Nih, dia udah muncul yang bener ya. Ini kita cancel aja, ini kita ubah yang benernya. Cuma diganti namanya aja sih. Tapi nggak apa. Dah, seperti ini. Udah muncul. Kita save lagi yang ini. Baru kita bikin lagi yang satunya, yaitu yang NDDI. Sama kayak tadi, caranya juga di acara ini. Nah, ini juga ke aset lagi. Kita masukkan metode administrasinya. Terus, lakuin hal yang sama lagi juga. Kita masukin juga rumusnya lagi, seperti tadi. Tapi bedanya kali ini di rumus NDDI, itu nggak ada yang kita nonaktifin. Jadi semuanya kita aktifin, karena di rumusnya NDDI itu memerlukan hasil dari NDVI sama NDWI. Nah, misal udah kayak gini, kita masukin yang rumus. Ini kita run dulu aja. Terus ini kita masukin rumus yang export data. Nah, lalu misalnya udah seperti ini, kita copy paste lagi tadi yang rumus export data. Ini diubah jadi NDDI, ini jadi batas, NDDI, ini jadi hilang, ini jadi dah, sekarang mulai muncul NDDI, kita run, run. Selesai. Jadi untuk pengolahan data NDDI, NDVI, NDWI di Google Earth Engine itu sudah selesai dan kita bakal lanjut lagi ke ArcGIS. Oke, lalu kita akan lanjut ke ArcGIS. Di ArcGIS ini adalah yang pertama, kita sebenarnya ini tadi udah setengahnya Bang, cuma karena beberapa kesalahan makanya diulang videonya. Nah, terus ini kan tadi kita buka ArcGIS ArcMap. Terus habis itu kita atur UTM-nya, setelah itu kita add value yang NDVI, salah satu NDVI, lalu saya bikin export datanya seperti ini. Nah, ini diubah namanya yang di sini itu jadi NDVI Magelang dan lain-lain akhirnya jadi seperti ini. Lalu setelah itu awalnya terlihat seperti ini, cuma ini kita unchecklist dan jadi seperti ini. Lalu kemudian
Sebentar, ini kita save dulu. Oke. Lalu kemudian kita buka Toolbox, terus eh, kita ke Spatial Analysis Tools, habis itu kita ke Request. Terus kita Requestify. Nah, NDVI ini, terus ini input rasternya itu sebentar. Ini yang NDVI Magelang yang terbaru. Terus reclassify file-nya, sebentar. Loading. Nah, lalu setelah itu kita masuk ke classify-nya. Nah, di classify-nya ini, itu kita kan kalau NDVI itu 5 ya. Jadi kita atur classesnya 5, terus ini nyoba jadi manual. Terus kita pakai tabel klasifikasi yang udah dikasih sama ASLab, baik itu NDVI, NDWI, atau NDDI. Ini yang pertama ada 0,2, lalu 0,36, 5, 0,5, 0,9. Kita klik OK. Terus kalau udah kita klik OK juga. Nah, terus outputnya ini itu kalau mau diatur juga bisa. Ini saya aku atur di sini Bang. Terus ini namanya nanti diubah jadi data raster aja gitu ya. Raster 9. Terus kita save. Oh, nggak bisa ya? Oh, berarti kita pakai yang harusnya kita pakai file yang tadi aja, nggak usah di file yang baru. Seperti itu. Lalu sekarang kita akan menunggu hasil dari si request. Oke, lalu setelah itu, setelah udah dari classify-nya, kita akan mengubah data raster ini ke polygon. Caranya kita buka Alt Toolbox, terus kita buka yang Convention Tools, terus From Raster to Polygon. Nah, ini kita pakai yang ini, terus udah, dan ini kalau misalnya udah, kita klik OK aja. Kita tunggu dulu. Nah, lalu setelah misalnya udah jadi seperti ini kita unchecklist aja semua yang nggak dipakai ini. Lalu setelah itu, ini kita atur properties simbologinya. Kita ke klik kanan, properties, setelah itu kita ke kategoris. Simbologi, kita ke kategoris. Nah, lalu setelah ini kita masukin value floatnya yang grid code, add all value. Setelah itu ini kita unchecklist. Setelah itu kita mau buat ini tuh ke reserve sorting. Jadi ini klik kanan, terus kita reverse sorting. Lalu color mapnya ini kita ubah ke yang rainbow seperti ini. Jadi nanti outputnya adalah si yang 5 itu dia um, jadinya dia kayak yang 5 yang hijau, terus ke satu yang merah seperti itu. Nah, untuk NDVI itu color ramp-nya emang pakai yang rainbow. Kalau untuk yang NDWI pakai yang biru, NDI pakai yang dari putih ke biru, kalau NDI pakai putih ke merah. Lalu setelah itu kita klik kanan lagi, terus kita ke properties for all symbol, terus outline-nya kita pilih yang no color. Terus kita klik OK, apply, kita klik OK. Nah, lalu kita tambahkan data yang lain, data batas administrasi, data batas provinsi, kecamatan, sama kabupaten. Ini udah saya atur juga berdasarkan ketebalan sama simbol dari batas-batas itu sendiri. Terus setelah itu kita akan pindahkan ke layout dan akan disajikan sebentar lagi.